Hujan memang musimnya. Saya akan merayakan Ekaristi Advent kedua di Kapel Nawangsari, 4 km dari Gereja Bedono. Lihat kabut, itu gerejanya sebelah kiri. Dan Taman Doa Giliasih. Nih Anda melihatnya di depan kita sudah ada yang tukang parkir ngabani, dan saya naik ke sana tuh Taman Doa Giliasih. Nah, naik ke ini, oh besok ini ditanami anggur atas ini, kan bagus banget. Oke, seperti parkirnya di sini. Oke, good. Oke, ya, oke, stop. Sampai. Persiapan misa bersama anak-anakku. Senyum, senyum halo. Tuh. Sugeng sonten berkah dalem. Kita lihat lilin coronanya sudah menyala, 2 lilin, 2 batang. Tanda bahwa hari ini kita memasuki Advent minggu yang kedua. Apa yang diwartakan dalam Advent minggu kedua adalah pengharapan yang tidak pernah putus bahwa damai sejahtera, shalom, datangnya juru selamat akan tiba. Maka sikap batin seperti apa? Sukacita, penuh pengharapan, tidak ada kefrustrasian dalam menghadapi hidup. Amin. Ada banyak lagu Natal, dan saya ingat satu refren begini: damai, damai, damailah senantiasa bagi umat manusia, gitu kan? Damai, tentrem, tentrem, tentrem saja kan royo. Sing terakhir aku ra mudeng iki, Mas. Pro Sujarwo. Jarno. Oh, Sujalmo, Jalmo ya, ciptaan ya. Oh, Pro Sujalmo, seluruh ciptaan. Pro yuk tentrem yuk, tentrem yuk. Tentrem, saja katroyo. Pro Sujalmo mau Sujarno, ya kan? Sujarno kan saya dodol es teh. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih yang membuat hidup itu semarak? Satu hal adalah
pengharapan. Gitu? Sing marake urip lan semangat kuwi duwe pangarep-arep. Kalau orang bertanam punya pengharapan akan tumbuh, akan berbunga, akan berbuah. Kalau orang hamil, kehamilannya semakin besar dan akan momong anak. Kalau orang bekerja, pengharapannya akhir bulan mendapatkan upah dan bisa dicelengi dan untuk kebutuhan sehari-hari. Pengharapan. Hai Bapak Ibu, kalau Anda hidupnya rekoso mergo anak-anake rada akeh lan isih sekolah kabeh lan sumego, Anda pun tidak mengeluh karena punya pengharapan bahwa anak-anak ini tidak lama lagi akan selesai sekolah, mereka akan bekerja dan mandiri, dan kami bisa bernapas lega. Pengharapan. Nah, Nabi Barukh yang kita dengar bacaannya dari bacaan pertama itu adalah nabi yang membangkitkan pengharapan. Membangkitkan pengharapan yang seperti apa? Nabi Barukh itu hidup di abad ke-6 sebelum Masehi, jadi tahun 500-an sebelum Gusti Yesus miyos. Bangsa Israel kalah perang dengan bangsa Babilonia tahun 587. Kalau kalah menderita. Kenapa menderita? Ya karena semua jadi pampasan perang digawa ning Babilonia, termasuk orang-orang yang sekiranya cekatan, pandai, terampil di bawah, sehingga yang tersisa nggak ada apa-apa, tidak punya pengharapan untuk membangun negeri lagi, tidak ada pengharapan untuk adanya seseorang yang terampil untuk mencakul dan arti memilih bibit dan memupuk dan seterusnya. Semestinya mereka frustrasi, wis tutup buku, rampung urip kulan bangsa. Tetapi Barukh Nabi ini membangkitkan bahwa jangan putus asa, selalu ada pengharapan bahwa nanti akan datang damai sejahtera. Angel lho, wong sing frustrasi, wong sing putus asa, wong sing rumangsane wis ra duwe pangarep-arep meneh, itu diajak untuk hidup dalam pengharapan. Angel. Dan tadi kita nyanyi lagu tentrem. Tentrem itu apa sih? Damai sejahtera, shalom. Damai, damai, damailah senantiasa bagi umat manusia. Jadi mimpi sebuah bangsa di tanah Timur Tengah sana yang mengalami pilihan dan milik Tuhan adalah suatu saat sepahit apapun damai sejahtera itu akan diberikan Tuhan pada mereka. Amin. Maka itu harus menjadi mimpi gereja di Nawangsari. Itu mimpi setiap keluarga, itu mimpi setiap pribadi. Mimpi yang bukan ngoyo-woro, tetapi berdasarkan iman bahwa Allah kita sungguh Allah yang baik. Dan itulah yang diyakini oleh bangsa Israel ketika membangun pengharapan pada saat bangsa hancur lebur tanpa pengharapan. Maka pesannya bagi saya dan Anda adalah jangan pernah lelah dengan segala peristiwa hidup yang seringkali secara fisik dan mental memang melelahkan. Amin. Dan bangsa Israel, kenapa mereka itu kokoh dan kuat dalam pendirian dan berani menjadi bangsa yang berani? Karena meyakini bahwa aku itu bangsa milik Allah, kami itu bangsa pilihan Allah, beda dengan yang lain itu. Dan pasti Allah bekerja untuk kami
sekalipun kami sekarang berdosa sehingga dihukum dengan peperangan dan kalah. Dan yang namanya pengharapan itu dari dulu sampai sekarang dan sampai besok. Hidup dan kegembiraan dan keberanian menghadapi dan mendekatkan diri pada Tuhan oleh mereka dengan cara mereka adalah karena punya pengharapan. Dan Anda tahu, ketika Tuhan Yesus miyos lahir dan kita sempalan dari bangsa Israel yang membangun pengharapan kapan Mesias datang. Jadi bangsa Israel itu mengalami advent terus-menerus dalam hidup. Sehingga ketika Yesus miyos dan lahir di tengah bangsanya, mereka pun menolak, bukan ini Mesias. Dan kita yang sempalan kecil dari bangsa Israel zaman itu mengaku, yo ini Tuhan Yesus inilah sang Mesias yang lahir, yang hadir di tengah kita, membawa damai sejahtera, shalom. Dan bangsa Israel bahkan 2000 tahun yang lalu plus ribuan tahun sebelumnya sampai hari ini mereka masih memohon supaya Mesias datang. Karena Tuhan Yesus yang lahir, yang hadir ditolak. Itu bukan Mesias sampai hari ini. Lihat, bangsa Israel dari sisi tertentu mereka tidak pernah putus asa berharap bahwa akan datang damai sejahtera yang dibawa oleh Mesias. Dan Yesus tidak diakuinya sebagai Mesias yang datang. Maka doa mereka sampai hari ini adalah, datanglah yang Mesias, Advent, Advent, Advent terus menerus, tanpa frustrasi. Sementara kita umat-umat Kristiani mengalami, mengakui, mengimani Yesus itulah Mesias yang ratusan tahun bersama para nabi diharapkan datangnya. Dan kedatangan Mesias itu ditandai menurut mereka oleh sosok besar, seseorang yang menyiapkan jalan baginya. Dan kita mengakui, mengamini sosok besar itu Musa atau Elia yang nyata dalam diri sosok Yohanes Pembaptis, yang menyuarakan lagi suara Nabi Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleku-leku akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Maka, dua pesan. Yang pertama, jangan pernah letih untuk bangun pangarep-arep tentang apapun yang menjadi rencana, maksud dan kehendak kita. Kula niku pun 20 tahun nyembayangake bojo kula Rama ora mertobat. Sembayangno terus. Anak kula niku 4 bubar kabeh Rama, ora ana siji wae sing Katolik. Sembayangno. Amin. Aku iki ora kerja rekoso, ora makmur-makmur. Sing dipangan ya mung dina iki sumber ora ngerti. Tetep kok aja bunuh diri. Oke? Lihatlah, kekuatan pengharapan itu membuat hidup harus semarak, sukacita. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, bukan pangarep-arep lagi, tetapi Sang Mesias itu hadir dan menyucikan kita dengan penebusannya. Maka damai sejahtera, shalom, itu menjadi kewajiban dan tugas saya dimanapun saya dan Anda hadir. Shalom itu apa sih? Shalom itu harmoni. Harmoni itu apa sih? Keselarasan. Selaras itu seperti apa sih? Berdamai, selaras, seirama dengan alam semesta, dengan sesama, di tengah keluarga, dengan gerak gereja,
dengan kampung yang punya ide-ide cemerlang untuk memajukan, dengan pendidikan anak, dengan care pada para pinisepuh dan seterusnya. Damai, shalom, sejahtera bersama. Dan itu adalah bukan tugas besok, tetapi saat ini, hari ini juga setiap pribadi diutus untuk itu. Bukan di tempat lain, tetapi di sekitar hidup kita. Maka shalom, shalom, yuk shalom, shalom, damai sejahtera. Amin. Berkat untuk Anda dan keluarga. Amin. Tepuk tangan bagi keluarga. Selesai misa, saya buru-buru naik ke atas dan hujan rintik-rintik dan berkabut. Dan inilah Nawangsari itu berkabut. Nah, ini dekat dengan kota Ambarawa, Gua Maria Kerep, Gua Rusa Mistika, Kopeng, Rowo Seneng, Gedono dan seterusnya. Kalau Anda mau memanfaatkan kompleks ini untuk sekedar variasi pertemuan lingkungan, kategorial, rekoleksi seharian, silahkan loh. Jangan berpikir bayar berapa, free, all is free. Dan di sini masakan-masakan enak banget, oleh-olehnya juga sangat berkualitas. Ada gula aren, ada keripik-keripik, ada madu, ada kopi, ada duren, apokat dan buah-buahan lain nih. Bagus banget kan? Sore hari berkabut. Saya akan buru-buru masuk karena sudah gerimis. Yuk datang ke Taman Doa Gili Asih, Paroki Bedono, Jawa Tengah.